Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo para suster, saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan. Tidak terasa atau terasa, sudah Minggu Advent yang keempat dan beberapa hari lagi kita akan merayakan perayaan Natal. Mungkin sudah banyak persiapan di rumah, menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, segala pernak-pernik. Tetapi dalam sabda yang kita dengarkan dalam Minggu Advent keempat ini, kita diajak merefleksikan lebih dalam persiapan yang lebih daripada pernak-pernik, yaitu diri kita sendiri, batin kita, dan keseluruhan diri kita. Dalam antifon pembuka tadi kita diingatkan seruan demikian, "Sungguh berbahagialah ia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Maka dari sabda ini saja kita bisa melihat Maria dan Elisabet sebagai dua model orang percaya yang karena percaya mengalami kepenuhan firman Tuhan. Maka mungkin selama 4 minggu Advent ini, kalau kita tidak bisa mendapatkan, tidak bisa membuka hati pada apa yang Tuhan firmankan kepada kita, mungkin kita masih kurang percaya. Entah itu terbuka untuk memberi sesuatu, atau menyerahkan sesuatu, atau mengungkapkan sesuatu dalam rekonsiliasi. Kalau kita masih belum berani, bukan karena firman Tuhan tidak manjur, tetapi mungkin karena kita yang masih belum percaya sepenuhnya. Romo para suster, saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih, melalui dua model iman yang kita dengarkan hari ini, Maria dan Elisabet, kita dapat mengetahui bahwa kabar malaikat Gabriel tentang Elisabet melalui Zakaria sungguh terjadi. Elisabet mengandung di masa tuanya, di masa dia sudah disebut mandul itu, dan
dia sudah mengandung dalam bulan yang ke-6. Dan karena kunjungan Maria kepada Elizabeth, kita juga menjadi tahu bahwa kabar malaikat Gabriel kepada Maria telah terlaksana, terutama saat Elizabeth menyapa Maria dalam daya Roh Kudus. Diberkatilah buah rahimmu, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Dalam refleksi saya, dari salam Elizabeth itu kita bisa tahu bahwa firman Tuhan yang disampaikan melalui malaikat Gabriel kepada Bunda Maria sungguh-sungguh terlaksana karena Bunda Maria menerimanya dengan penuh kepercayaan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dari salam Elizabeth kita mengetahui bahwa karya Roh Kudus itu telah terlaksana. Dan dari peristiwa ini juga kita tahu dari refleksi kita bahwa Yesus dari sejak masih dalam tahap terkecil, terlemah, yang disebut oleh Elizabeth sebagai buah rahim, adalah tahap paling awal dari pertumbuhan masa hidup manusia. Tetapi meskipun dalam tahap terkecil dan terlemah dari fase kehidupan manusia, Yesus sudah berdaya besar, sudah mencurahkan Roh Kudus dan menggirangkan seorang ibu dan anak dalam kandungannya. Dari sini kita juga bisa merefleksikan bagaimana kita juga harus menghargai hidup manusia sejak dari awal mula. Sejak dari buah rahim, manusia itu sudah mempribadi dan sungguh luhur hidupnya, sungguh diberkati, sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita refleksikan dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini? Saya mengajak demikian. Jika kita bisa membawa hidup Yesus sekecil apapun, jadi tidak perlulah mencontoh hidup Yesus setelah dia besar, mungkin terlalu sulit. Contohlah hidupnya ketika masih dalam buah rahim. Dia bisa memberikan kegembiraan kepada orang yang dijumpainya. Jika kita bisa membawa hidup Yesus sekecil apapun dalam diri kita, dalam tindakan kita, dalam kata, dalam perbuatan kita, dalam seluruh diri kita, yakinlah kita sudah bisa menghadirkan sukacita besar bagi sesama kita. Buah rahim belum bisa berbuat apa-apa, tetapi kehadirannya saja sudah membuat sukacita besar bagi orang lain. Maka mari kita hadir bukan sebagai diri kita saja, tetapi hadir membawa Tuhan, membawa Yesus. Dan itu kita dengarkan pula dalam bacaan pertama, kita diberitahu oleh Nabi Mika bahwa Allah seringkali memakai apa yang kecil, bahkan apa yang tak terpandang oleh dunia untuk karyanya yang agung. Bethlehem, wilayah Efrata, kamu yang terkecil, tetapi kamu akan menjadi besar dan menjadi damai sejahtera. Itu firman Tuhan. Maka juga dikatakan kepada kita, kamu mungkin kecil, kamu mungkin tidak diperhatikan oleh lingkungan sekitarmu, tetapi karena karya Tuhan kamu bisa menjadi orang yang membawa dampak besar dan damai sejahtera bagi sekitarmu. Terlaksana kalau percaya. Maka kalau tidak terlaksana, bukan karena firman Tuhan yang tidak ampuh, tetapi kita yang kurang percaya.
Maka karya kasih kita sekecil apapun, setak terperhatikan apapun, setak terperhatikan apapun oleh dunia, jika kita setia dan percaya, akan menjadi besar dan menjadi damai sejahtera, menjadi tanda zaman, yaitu zaman keselamatan dimanapun kita berada. Jangan pernah merasa kecewa kalau usaha kita masih tampak sia-sia. Kalau kita masih merasa tidak berbuat apa-apa. Karena contohnya tadi, Yesus masih dalam buah rahim, tidak buat apa-apa, tetapi bisa memberikan sukacita besar kepada Elizabeth dan Yohanes di kandungannya. Bagaimana caranya? Kita akan menemukan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, dan kita bisa terus setia meskipun kita kecil, terabaikan. Kita bisa setia jika kita menyadari panggilan kita sebagai orang yang telah dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus, yaitu jika kita menyadari senantiasa punya disposisi, punya kehendak demikian. Lihat Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Maka kalau kehendak Tuhan itu hanya kita diam saja, hadir saja, tidak berbuat apa-apa, itu sudah menjadi hal yang besar dan damai sejahtera bagi sesama kita. Maka spirit lihat aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, spirit inilah yang dimiliki oleh Maria, Elizabeth, dan juga Yohanes, dan juga dimiliki oleh Tuhan kita Yesus. Pesan dalam perayaan Advent yang keempat ini, dari refleksi sabda-sabda yang kita dengarkan, tidak perlu muluk membawa atau memikul kehendak Allah yang besar-besar, yang luar biasa, yang muluk-muluk. Tidak perlu berusaha menghadirkan mukjizat. Tidak juga kita akan sanggup menghadirkan keselamatan untuk seluruh dunia. Tidak juga kita sanggup untuk menghadirkan damai di seluruh penjuru bumi. Tetapi cukuplah membawa hidup Yesus yang sebesar buah rahim tadi, di mana kita berada, lewat hal-hal sederhana pada lingkup kecil, lingkup sederhana hidup kita, keluarga, masyarakat. Dan dengan demikian kita sudah ambil bagian dalam sukacita besar, dalam damai sejahtera yang Allah kehendaki. Mendekati Natal, kita bisa lihat hal-hal kecil apa yang bisa kita lakukan. Bagi yang punya karyawan, sudahkah memberi hari raya untuk mereka sehingga sukacita itu terbawa? Kita memberi aksi gereja kepada orang yang jauh, jangan-jangan orang yang terdekat dari diri kita tidak merasakan sukacita Natal yang kita miliki. Semoga Tuhan memberkati kita.